Ya, satu saya psikologi, S2 saya psikologi, kemudian saya lebih banyak menekuni UFO itu lebih dari sisi, kalau orang mungkin melihat adalah alien agenda. Jadi agenda alien itu apa di bumi ini ya. Di Indonesia orang taunya bukti. Nah, kalau yang dibutuhkan sebetulnya adalah evidence. Evidence itu adalah bukti yang bisa berupa misalnya katakanlah bukti fisik ya, bukti yang sifatnya itu ada bendanya. Lagi lihat-lihat gitu, mana ya, lihat-lihat ke atas, lihat ke angkasa lah, terus tahu-tahu kok ada sekelebat sinar cahaya gitu. Kalau pesawat kan kelihatan kita gitu, jalannya tuh masih kita bisa memperkirakan kecepatannya gitu kan, agak pelan, cahayanya kedip-kedip. Kalau ini enggak, jadi ada cahaya terang tuh ujuk-ujuk. Zaman itu tuh belum ada tuh teknologi Iya. handphone yang kita bisa langsung keluarin, bisa langsung take foto atau video gitu. Masih telepon koin. Iya, telepon koin. Iya, itu juga gitu. Kita ngeliat tuh ada benda terbang di atas kepala kita gitu. Dan benar-benar nggak mungkin pesawat karena bentuknya yang bulat gitu ya. Dan nggak kedip-kedip gitu, dia konstan gitu terbang dan kecepatannya tuh stabil gitu. Oke, salam Vibibas teman-teman. Kali ini kita akan mencoba melanjutkan mengenai UAP atau kita kenal dengan UFO. Kali ini kita mencapai ke part 4. Wah, udah pasti penasaran nih ya. Kita membawa teman-teman kita yang punya pengalaman langsung dengan UAP. Langsung saja kita mulai dengan Cak Nur. Cak Nur ini bukan orang yang awam ya, tapi sudah punya pengalaman yang luar biasa. Gimana Cak Nur, bisa langsung diperkenalkan? Oke, terima kasih Kak Mei. Jadi nama saya Nur Agustinus. Sebetulnya saya tidak punya pengalaman khusus dengan UFO, atau saya lebih sering menggunakan istilah UFO aja lah. Karena saya juga mendirikan bersama teman-teman saya komunitas yang bernama Beta UFO. Sebelumnya ketika saya masih SMP, SMA itu saya pernah mendirikan juga sebuah organisasi yang bernama Omega, Organisasi Masyarakat Eksplorasi Gejala Antariksa, yang salah satu topiknya diteliti, waktu itu ada zamannya Science Club atau kelompok ilmiah remaja, jadi kita meneliti soal uh, piring terbang, UFO, dan juga roket ya, meluncurkan roket percobaan-percobaan ke antariksa. Walaupun tidak berarti kita sampai seperti ke luar angkasa, tapi hanya eksperimen roket yang boleh dibilang amatir ya, roket amatir. Nah, di minat saya di bidang UFO ini sudah sejak tahun 79, jadi mungkin ya boleh dibilang berapa tahun ya? 20 ya 20 40 tahun lebih ya. Usia saya saat ini 57, dan background studi saya kebetulan saya dari S1 dan S2 saya adalah psikologi. Saya sempat menjadi kandidat doktor di manajemen. Uh, nah, saya meneliti soal UFO ini bukan berdasarkan pengalaman sebetulnya. Karena menurut saya begini, kenapa orang tertarik dengan UFO atau UAP yang sekarang ini ya, Unidentified Anomalous Phenomenon, itu bisa karena tiga hal ya. Pertama, memang punya pengalaman sendiri. Ya, misalnya ada orang yang pernah melihat dan kemudian mereka kemudian apa ya, semacam penasaran apa itu. Yang kedua adalah karena membaca. Jadi, nah saya termasuk yang membaca. Jadi di tahun 79 itu ada sebuah berita yang sangat luar biasa buat saya, yaitu penampakan atau kemunculan UFO di New Zealand, ya, di Selandia Baru. Nah, media massa waktu itu yang besar ya, waktu itu ada Sinar Harapan dan Kompas, itu memuat fotonya yang begitu besar. Nah, kenapa kalau saya tertarik dengan UFO ini? Memang sebelumnya saya sudah tertarik dengan dunia astronomi. Jadi ketika kelas 2 SMP itu saya ingin bilang sama orang tua saya, kalau nanti ulang tahun belikan teleskop. Nah, kebetulan orang tua saya mengabulkan, saya dibelikan teleskop, walaupun teleskop itu sederhana sekali.
Saya sudah bisa lihat cincin Saturnus, saya bisa lihat satelitnya Jupiter yang ada 4 itu, kan satelitnya Jupiter kan banyak, tapi yang 4 yang kelihatan dengan teleskop saya bisa lihat bulan. Nah, saya tertarik dengan apa yang ada di angkasa. Saya tertarik dengan pesawat terbang, saya tertarik dengan cuaca, meteorologi, dan geofisika. Memang studi saya tidak ke arah sana, walaupun saya dulu sempat juga ingin masuk astronomi, ya tapi ya mungkin karena kemampuan saya di bidang matematika, fisika, kimia itu tidak terlalu bagus, jadi saya tidak masuk ke sana. Dan saya akhirnya masuk ke psikologi. S1 saya psikologi, S2 saya psikologi, kemudian saya lebih banyak menekuni UFO itu lebih dari sisi kalau orang mungkin melihat adalah alien agenda. Jadi agenda alien itu apa di bumi ini ya? Saya kemudian di tahun 97 itu saat internet mulai booming ya. Mungkin tahun 96 atau sebelumnya sudah mulai booming. Tapi tahun 97 saya mulai masuk dunia internet, saya bertemu dengan banyak teman-teman yang kebetulan yang sama minatnya di bidang UFO ya. Lalu teman-teman ini awalnya berkumpul di sebuah mailing list yang namanya Nusa X-File. Nusa X-File ini kan ada film X-File dulu ya, kalau generasi yang seusia saya, mungkin usia Kak Mei atau nggak tahu X-File nggak? Jadi X-File kan ceritanya banyak tentang UFO juga, tentang alien juga, tentang konspirasi dan sebagainya. Nah, kita bertemu dan ingin membahas khusus tentang UFO. Karena di Nusa X-File itu semua misteri masuk. Lalu teman-teman ini bersama saya juga akhirnya membuat yang namanya Beta UFO. Beta UFO ini adalah singkatan dari beta. Beta itu adalah benda terbang aneh. Benda terbang aneh ini adalah sebuah istilah yang digunakan oleh Bapak J. Salatun. Bapak J. Salatun adalah Marskal Pemuda TNI AU, ya, purnawirawan. Beliau sudah almarhum, tapi beliau melakukan penelitian tentang UFO dan boleh dibilang sebagai peneliti UFO pertama di Indonesia. Ada 2 bukunya beliau, yang satu tentang menyingkap rahasia api terbang, yang kedua tentang kalau tidak salah judulnya itu UFO Ancaman Dunia Masa Kini. Nah, saya tertarik dengan UFO itu memang bukan hanya sekedar penasaran, tapi saya ingin melihat apa sih keberadaannya itu bagaimana. Apalagi di tahun 80-an ketika saya mulai menyukai dunia UFO, karena saya juga suka hal-hal yang misteri, itu banyak sekali buku-buku yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia, yaitu bukunya Erik von Daniken, buku-buku UFO itu banyak sekali, yang diterbitkan oleh penerbit yang ada di Bandung terutama, yaitu Yayasan Tanadi. Nah, itu ada juga majalah yang terbit waktu itu yang bernama BTBD, yaitu singkatan dari benda terbang belum dikenal, karena mereka bilang kalau tidak dikenal itu nanti selamanya tidak akan dikenal, tapi kalau belum dikenal maka suatu saat bisa dikenal. Oke, jadi pertama ada nama BTBD, ada nama Beta, maka komunitas ini diberi nama kemudian Beta UFO. Nah, Beta UFO ini berdiri tahun 97 sampai sekarang masih eksis. Saya pernah menjadi ketuanya di sekitar tahun 2000 berapa ya? Mungkin 2007 sampai 2011 atau 12, kemudian lanjut 2016 sampai 2021. Nah, beberapa buku yang mungkin saya buat tentang ini ya, ini adalah ketika Beta UFO 10 tahun. Jadi Beta UFO ini memang komunitas yang menerima banyak sekali laporan tentang UFO. Jadi ada pendataan yang dilakukan, jadi itu tujuannya supaya kita bisa melakukan analisis, misalnya kota-kota mana saja yang sering dijumpai atau dikunjungi UFO lah istilahnya, atau adakah hotspot khusus UFO seperti itu. Lalu tahun-tahun berapa yang ramai kunjungan, itu jadi itu di luar negeri namanya UFO wave gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari riset. Dan yang penting adalah memang tidak semua laporan yang masuk itu kemudian dianggap sebagai UFO, karena kita memang melakukan investigasi dan juga tidak menutup kemungkinan adanya orang salah persepsi atau dengan sengaja misalnya melakukan boleh dibilang ya kalau zaman sekarang ini dibilang hoax gitu.
Jadi itu yang saya kerjakan dan aktivitas saya memang meskipun saya secara pribadi tidak pernah melihat UFO secara langsung, eh, saya pernah menerbitkan majalah yang namanya Info UFO juga di tahun 2000-an. Lalu saya menulis beberapa buku, misalnya seperti ini, UFO Real gitu ya. Lalu saya juga pernah di tahun 2011 melakukan investigasi ketika ada crop circle di Jogja ya. Jadi ini saya hasil investigasinya memang saya bukukan juga. Lalu ada juga buku tentang kunjungan makhluk luar angkasa yang diduga makhluk luar angkasa atau UFO itu di Kepulauan Alor. Dan yang terakhir, buku saya yang terakhir yang terbit di akhir tahun lalu itu adalah tentang ufologi. Jadi ufologi ini lebih banyak membahas tentang gimana sih kita sebaiknya melakukan riset tentang UFO. Mungkin itu pengantar saja dari saya ya. Jadi kalau mungkin nanti ada yang mau didiskusikan, memang misalnya seperti asal-usul UFO-nya itu dari mana, kemudian apakah mereka itu buatan manusia, apakah mereka itu berhubungan dengan makhluk luar angkasa atau makhluk dimensi lain, mungkin itu kita bisa diskusikan sama-sama. Terima kasih kami, mungkin itu saya sementara itu. Cak Nur, ini kira-kira untuk pandangan mengenai UAP itu sendiri sama UFO kayaknya gimana tuh Cak Nur? Kayaknya orang-orang yang zaman sekarang melihatnya seperti apa, terus Cak Nur sendiri kayaknya udah percaya banget ya sama UAP ya? Ya, kalau saya ditanya orang misalnya apakah Anda percaya UFO gitu ya saya harus jawab saya percaya ya. Karena kalau saya enggak bilang saya enggak percaya ya gimana, ya kan? Lalu orang pasti akan bertanya lagi, lalu buktinya apa ya? Nah, bukti ini sebetulnya relatif ya, karena bukti itu ada dua. Yaitu kalau di bahasa Inggris itu ada yang namanya proof dan ada yang namanya evidence. Di Indonesia orang taunya bukti. Nah, kalau yang dibutuhkan sebetulnya adalah evidence. Evidence itu adalah bukti yang bisa berupa misalnya katakanlah bukti fisik ya, bukti yang sifatnya itu ada bendanya, ada artefaknya. Mungkin kalau ada UFO yang jatuh mana UFO-nya itu, apa bangkai UFO-nya ada enggak gitu ya. Lalu ada bukti yang sifatnya dokumen ya, dokumen-dokumen misalnya dari Pentagon atau mungkin dari pihak militer atau mungkin dari pihak kepolisian kalau di Amerika FBI misalnya itu menjadi sebuah bukti juga. Bukti juga bisa dari wawancara ya, investigasi dengan saksi ya, saksi-saksi yang ada. Jadi kalau berdasarkan apa yang saya pelajari, bukti buat saya sudah sangat cukup untuk saya percaya, tapi saya yakin bahwa tidak semua orang kan mau menerima bukti. Jadi buat orang yang tidak percaya ya bukti seberapa pun tidak akan dipakai. Ya. Tapi buat orang yang percaya tanpa bukti pun dia bisa percaya. Nah, apakah dampak daripada UFO ini buat manusia ya macam-macam. Ada orang yang merasa bahwa UFO itu bisa jadi penyelamat mungkin ya. Beberapa akhirnya UFO itu menjadi sebuah kultus, misalnya dia mendirikan punya ini kebanyakan ya dari kalau fenomena di kalangan ufologi itu ada yang namanya New Age yang berdasarkan UFO, jadi, UFO religion, agama UFO gitu, kepercayaan UFO itu ada. Karena misalnya satu contoh kalau di luar negeri itu termasuk juga di Indonesia ada misalnya Raelian. Terus beberapa yang ada di Indonesia mungkin saya tidak perlu sebutkan namanya juga berkaitan dengan UFO. Dan seringkali ya memang itu nanti akan berhubungan dengan banyak pihak yang mungkin komunitas-komunitas pihak lain ya. Tapi itu satu sisi ada yang bilang sebagai penyelamat. Tapi di sisi lain juga ada orang yang mengatakan bahwa UFO itu berhubungan dengan kekuatan jahat misalnya ya, dengan demon misalnya. Karena mereka percaya bahwa UFO itu makhluk-makhluk yang ada yang bilang itu jin, ada yang bilang itu malaikat yang jatuh, fallen angel. Tapi ada juga orang yang percaya bahwa fallen angel itu baik ya. Itu kan juga kepercayaan orang beda-beda ya. Kemudian ada juga yang tidak percaya, misalnya UFO itu buatan manusia. Buktinya apa? Buktinya Jerman pernah buat seperti katanya namanya Hainebu ya, Hainebu atau mungkin ada komunitas spiritual waktu itu namanya Vril Society atau Thule Society gitu.
yang kemudian mendapatkan channeling dari kalau nggak salah itu mengakunya dari Andromeda. Mereka membuat desain tentang flying saucer yang kemudian berkembang dan itu dibawa ke Amerika melalui proyek Paperclip, dan di Amerika dikembangkan jadi pesawat-pesawat UFO sampai akhirnya sekarang mungkin yang dikenal orang menganggap itu sebagai buatan Amerika seperti misalnya pesawat TR-3B ya, 3B itu yang bentuknya segitiga itu, walaupun orang juga bilang bahwa itu jangan-jangan cuma hoax gitu ya. Nah itu kan ini memang misteri di mana objeknya adalah unidentified, objeknya masih unknown. Unknown itu tidak diketahui dan sebuah penelitian yang objek tidak ada atau tidak diketahui ini memang tidak akan mudah. Jadi mau tidak mau, saya akan mengutip kata-katanya Sadhguru ya, misalnya bilang gini, kenapa sih kita percaya? Apa yang membuat kita believe terhadap sesuatu? Kita believe terhadap sesuatu itu karena kita tidak tahu. Kalau kita tahu, kita tidak akan lagi percaya, tapi kita yakin. Gitu. Nah, kita percaya UFO itu ada atau tidak ya tergantung dari ya mungkin apa yang data yang kita masuk ke kita ya. Misalnya kalau saya sebagai misalnya latar belakang saya adalah psikologi ya. Ketika saya mendapatkan masukan tentang channeling, saya bisa aja mendiagnosis orang itu mungkin halusinasi, orang itu mungkin schizophrenia, ya kan? Orang itu mungkin termasuk fantasi personality, karena ada kepribadian yang dia percaya bahwa apa yang ada di kepalanya atau pikirannya itu real, ya. Misalnya satu contoh, misalnya saya melihat sosok, ya, dan sosok itu ini ada cerita misalnya, saya diberitahu ya, di Bojonegoro itu saya punya teman, dan teman saya itu cerita keponaannya itu masuk kamar mandi dan dia lihat alien grey. Menarik kan? Padahal di Bojonegoro kan mestinya kenapa anak itu bilangnya alien grey. Kenapa dia bilang saya lihat jin atau saya lihat tuyul atau saya lihat Nah, berarti kan dia punya referensi atau tentang alien misalnya, tentang makhluk luar angkasa yang namanya grey itu. Nah, ini kalau dilihat apakah grey-nya itu memang ada? Kan juga tidak diketahui ya, dan itu menjadi sebuah pengalaman pribadi. Sama dengan orang yang kemudian bilang, saya mengalami pengalaman epifani dengan melihat malaikat misalnya. Kita tidak bisa mengatakan misalnya apakah dia bohong, apakah dia misalnya dalam tanda petik misalnya sakit jiwa atau mengalami gangguan masuk orang yang ODGJ misalnya seperti itu, kan susah sekali karena dia sehari-harinya ya biasa saja, normal gitu ya. Itu jadi kalau kita mau meneliti soal ini memang banyak sekali point of view-nya gitu. Kayak mengenai UFO itu dari kapan tuh? Udah berapa tahun? Saya percaya mulai tahun 79 ya, karena saya waktu itu saya melihat baca tentang UFO itu. Oke, tapi pengalaman yang Cak Nur punya mengenai UFO ada yang pribadi? Pengalaman itu bagaimana ya? Saya tidak pernah mementingkan soal pengalaman sebetulnya, karena kalau saya ditanya misalnya, apakah saya ingin diculik alien? Oh, saya bilang saya tidak mau diculik alien. Ya. Apakah saya mau melihat UFO? Ya, kalau kita lihat SOP-nya atau misalnya katakanlah protokolnya, kalau ada UFO ya lari, jangan dekat-dekat. Berbahaya. Misalnya tentang radiasinya dan sebagainya, ya kan? Jadi ya mungkin saya justru gini. Ini sama dengan misalnya gini ya. Seseorang yang mempelajari tentang demonologi, ya. Demonologi adalah ilmu tentang mempelajari tentang demon-demon. Apakah dia harus bertemu dulu dengan demonnya? Ya kan? Ketika seorang mempelajari tentang gangguan kejiwaan, apakah dia juga harus menjadi sakit jiwa dulu? Kan enggak juga. Jadi dalam hal ini menurut saya banyak melakukan wawancara terhadap beberapa orang yang mengaku bertemu dengan alien, kontak dengan alien. Bahkan ada yang bilang bahwa dia dibawa sama temennya alien itu untuk ke Mars
dan kemudian membantu melakukan evakuasi orang-orang di bulan. Apakah sekarang kalau saya ceritakan pengalamannya dia itu, teman-teman yang ada di sini atau pemirsa bisa percaya? Pasti nggak halu. Nah, jadi buat saya sebetulnya pengalaman itu menjadi sangat pribadi, ya. Banyak sekali kasus UFO di mana seseorang tuh melihat UFO itu, tapi orang lain tidak melihat. Nah, ini kan menarik. Gitu. Nah, saya lebih cenderung bahwa UFO itu ada, dan makhluk luar angkasa ataupun makhluk yang apapun ya, entitas itu ya, saya tidak bisa mengatakan apakah itu luar angkasa, tapi di luar bumi atau mungkin di luar ya, di luar realitas ini, di luar dunia ini, atau mungkin kalau ada istilah satu dimensi, frekuensi dan sebagainya. Saya pikir entitas itu ada, ya. Dan kalau mau lihat seperti tadi saya katakan, point of view-nya, sudut pandangnya sangat banyak. Mungkin sudut pandang saya akan beda dengan sudut pandang orang lain. Dan itu bisa jadi debat yang panjang, bisa juga orang bilang, oh itu bisa memperkaya pengetahuan kita, tergantung bagaimana sikap kita memandang, melihat sebuah informasi sebetulnya. Oke, menarik banget ya tadi pengalaman dari Cak Nur, sesuatu yang mungkin harus aku coba pelan-pelan simak dan ya lihat lagi deh. Sekarang kita akan langsung lanjut ke Mbak Eni. Nah, Mbak Eni dan ada lagi nih, kita ada Kak Eca ya. Jadi punya pengalaman langsung dengan mata kepala sendiri. Wah, nggak sabar nih mau dengar ceritanya. Gimana, tolong langsung kenalan dong Mbak Eni dong. Saya temennya Kim, kita aja. Aku tersanjung juga atau apa nih? Gimana? Jadi gini, saya tuh ada ketertarikan dengan UFO mungkin dari kecil ya, karena dulu tuh hiburan zaman saya kecil, kita ketahuan umurnya deh. Hiburan zaman kecil tuh kan cuma TVRI. Nah, di TV itu ada satu film yang namanya Lost in Space. Nah, itu tuh cerita mengenai pesawat yang itulah, pokoknya traveling di luar angkasa keluarga. Jadi saya tuh tertarik sejak itu ya, sejak kecil. Pokoknya sejak itu ya, pokoknya kalau ada berita-berita tentang UFO di koran atau di majalah-majalah tuh selalu saya ikutin ya. Dan nggak tahu kenapa tahun 2009 itu saya kan masih tinggal di rumah ibu saya di Ciputat. Waktu itu anak udah 3 ya. Waktu itu tahun baru, saya inget banget, 2 tahun baru, 31 Desember 2008, mau masuk ke menjalankan 2009. Biasanya tuh di belakang tuh dekat rumah kan ada International Sport Club Indonesia, selalu ada kembang api ya, fireworks. Jadi kami tuh sekeluarga ke sana berlima menunggu itu fireworks itu sekitar jam 10 gitu. Belum ada. Jadi berlima nih ya. Berlima nih. Oke. Jadi anak-anak Seru dan nih. ayahnya gitu kan. Nunggu biasanya jam sekitar jam 12 gitu kan baru keluar. Kita ke situ sekitar jam 10, jam 11 gitu ke danau, pinggir danau. Lagi lihat-lihat gitu, mana ya, lihat-lihat ke atas, lihat ke angkasa lah. Terus tahu-tahu kok ada sekelebat sinar cahaya gitu. Mungkin saya nggak tahu, saya nggak bisa ngira-ngira ya. Pokoknya tapi saya bisa ngelihat dengan jelas gitu, nggak pakai bantuan alat. Jadi cahaya tuh dari jauh titik, tahu-tahu kalau pesawat kan kelihatan kita gitu, jalannya tuh masih kita bisa memperkirakan kecepatannya gitu kan, agak pelan, cahayanya kedip. Kalau ini enggak, jadi ada cahaya terang tuh ujuk-ujuk, sap gitu di atas danau itu, tap, terus berhenti, tap gitu. Jadi dengan kecepatan yang kencang sekali, terus tahu-tahu dia berhenti di satu titik tanpa goyang gitu. Jadi kan ini apa? Kita lagi tahu-tahu tuh saya ngomong aja ke ayah anak-anak, terus itu apa ya gitu. Nggak lama tuh diikutin dengan titik yang lain gitu. Jadi ada titik datang lagi dengan kecepatan yang cepat, terus berhenti di sebelahnya, titik lagi. Jadi ada waktu itu ada sekitar 6 atau 8 titik gitu, dengan yang menakjubkan lah menurut saya kan. Kalau pesawat nggak bisa secepat itu ngerem gitu, kayak mendadak terus berbaris tuh
apa lurus gitu dengan jarak yang sama. Jadi kita takjub itu apa ya, anak-anak saya juga lihat kan. Jadi maksudnya saya ini halusinasi atau enggak, kalau kembang api kan nggak kayak gitu ini kan. kayaknya syuting Lost in Space pindah ke sini nih gitu Jadi ya. kan otak saya langsung ya yang ketertarikan dengan UFO, waduh nih jangan-jangan ya gitu kan ya. Terus beberapa detik kemudian tuh kayaknya nggak lama gitu, nggak sampai 1 menit bubarnya juga seperti itu, langsung bes gitu, semuanya hilang ya. Jadi langsung handphone nggak kepikiran mau di waktu itu belum ada, masih BlackBerry kalau nggak salah, bukan BlackBerry, saya waktu itu masih Sony Ericsson yang lipat, tapi belum ada video-video apa segala macam, belum bisa lah gitu. Jadi ya saat itu saya langsung koneksinya ya, apalagi ya ini kalau bukan UFO gitu, karena yang saya tahu pesawat-pesawat yang di bumi belum ada kayaknya ya saat itu kayak gitu, yang handphone aja bisa. masih Tadi drone gitu kan, ya, belum ada drone dan masih tinggi sekali sih, nggak kayaknya kalau drone terlalu. Dan kali itu 5 orang mengakui melihat semuanya nih ya. Walaupun anak saya yang kecil masih TK ya waktu saat itu kan, ya gitulah. Jadi menarik kan. Kalau Mbak Kaita sendiri gimana tuh melihat fenomena yang dari Kak Eni nih? Menarik banget ya. Saya sendiri kepengen gitu kalau bisa melihat sampai jumlahnya banyak kayak gitu. Kalau saya sendiri emang sempat yang benar-benar ingat itu, saya sendiri 3 kali pernah melihat gitu ya UFO itu. Tapi emang itu juga kejadiannya udah lama sekali, dan justru saat-saat sekarang ini saya malah nggak pernah lihat lagi gitu ya. Dan maksudnya ya zaman itu tuh belum ada tuh teknologi handphone yang kita bisa langsung keluarin, bisa langsung take foto atau video gitu ya. Jadi cuma kita ingat-ingat aja gitu. Dan saya juga waktu itu juga ngalaminnya juga tahunnya tuh waktu sekitar tahun 80-an juga, 84 itu waktu saya masih SMA itu juga gitu. Jadi saya lagi sama teman-teman itu lagi jalan di lapangan bola, saya ingat banget ya, di lapangan bola. Aduh, ini mah udah nggak pakai handphone ini lapangan bola. Gak pakai handphone. Masih. Tahun 80-an gitu. Masih telepon koin. Iya, telepon koin. Iya, itu juga gitu. Kita ngelihat tuh ada benda terbang di atas kepala kita gitu. Dan benar-benar nggak mungkin pesawat karena bentuknya yang bulat gitu ya, dan nggak kedip-kedip gitu, dia konstan gitu terbang, dan kecepatannya tuh stabil gitu. Itu lewat di atas kepala kita, jadi kita semua ngeliat semua itu apa ya gitu, dengan terbengong-bengong. Ini orang banyak juga nih ya. Banyak. Masa nih. Siang, malam hari gitu. Waktu itu lagi ada acara di sekolah gitu, jadi kita rame-rame ngeliat gitu lewat atas kepala kita sampai akhirnya menjauh dan benar-benar sampai hilang gitu. Nah kalau pengalaman kedua itu juga kejadiannya, saya juga sama teman-teman waktu itu ber-5 gitu. Tapi bukan dengan orang yang pertama tadi, Bukan, beda lagi. Ini beda kita komunitas. Jadi kita bukan bola. waktu itu ingat banget kita lagi jalan-jalan ke pantai, waktu itu ke daerah Carita kalau nggak salah namanya. Dan gitu kita nyampe di sana tuh sekitar jam 2 pagi. Kita tuh benar-benar baru sampai di pantai gitu, kita cuma pakai gelar tikar, kita lagi benar-benar lagi ngeliatin ke langit, ke angkasa yang ke arah laut lepas gitu. Nah itu tiba-tiba juga seperti itu, ada benda kayak pesawat tapi nggak kedip-kedip gitu. Jadi kan kita ngeliatin itu apa ya, kok lampunya nggak kayak lampu pesawat gitu kan. Dan dia seperti yang tadi Mbak Yani juga lihat, dia tiba-tiba berhenti. Dan itu berhentinya cukup lama gitu. Jadi kita kan, loh kok berhenti ya gitu, kalau pesawat kok bisa berhenti gitu, benar-benar berhenti. Nah terus berapa saat kemudian cahaya itu pecah jadi 2. Dan terbangnya pisah gitu, satu ke arah, pokoknya arah berlawanan gitu. Jadi mereka bukan terbang searah lagi, tapi satu ke arah yang lain, satu ke arah yang lain. Dan waktu pecahnya itu cepat banget gitu, waktu pisahnya. Beda sama waktu datangnya dia jalan set, berhenti, nah terus pecah jadi 2, dan pecahnya itu cepat gitu, hilang gitu, ke arah yang berbeda gitu. Itu pengalaman kedua saya. Iya. Nah yang ketiga tuh saya ngalamin dengan
saudara Ada ya nanti ada ya. teman nanti akan cerita lebih detail gitu. Nah itu kalau itu sih siang ya kejadiannya itu. Jadi Sebut nama nggak apa-apa kan juga temannya muncul. Iya. Takutnya orang kedengar gitu nggak enak kalau disebut namanya seorang teman tuh banyak gitu siapa aja. Ya kalau gitu kejadiannya sih, kalau waktu itu kejadiannya siang menjelang sore lah kalau nggak salah, saya lupa waktunya sih. Tapi kira-kira jadi beda dengan yang 2 kejadian yang sebelumnya itu malam. Tapi 2 kejadian pertama dan kedua, kalau pertama oke lah, cuman selintas lalu dalam artian nggak bisa ngecek apa-apa. Tapi ya kejadian kedua sempat kayak setelah itu ngecek internet atau apa gitu, ngecek kayak penasaran. Belum gitu. juga, belum jawabannya. Belum. Juga, oke. Masih belum juga. Belum. Oh sekarang yang ketiga nih. Yang ketiga juga belum juga. Oke, abis ini ya. Habis itu makanya Gimana? Yang ketiga gimana yang ketiga? Yang ketiga mungkin nanti yang akan Oh, yang ketiga nanti selanjutnya ya. Oh, jadi 2 dulu aja ya. ya nanti nah, terus ya itu terus tiba-tiba sekarang orang ya di Amerika kok tiba-tiba jadi heboh banget soal UAP, UFO gitu ya. Iya. Jadi, ya yang tadinya udah nggak pernah mikirin lagi sekarang jadi oh iya saya juga dulu pernah ya ngalamin gitu, dan malah jadi kepengen ngeliat lagi gitu kalau bisa gitu. Kalau pandangan Kak Eca sendiri tentang UAP itu apa sih? Maksudnya kayak ya udah UAP ada gitu atau apa gitu pandangannya? Iya, UAP itu ada, memang UFO itu mestinya ada ya, kalau enggak kenapa banyak sekali orang yang bercerita tentang hal yang sama gitu. Pasti kan mereka juga pernah mengalami atau apa ya, paling enggak ya saya rasa pernah melihat lah ya, cuman ya mungkin nggak bisa dijadiin patokan karena ya berdasarkan tadi itu kan evidence-nya nggak terbukti dengan jelas dan lebih ke pengalaman pribadi gitu ya. Tapi kalau menurut saya pasti mesti ada ya, dan kalau saya juga sekarang googling ke internet itu kan bukti-bukti yang dari zaman dulu itu selalu ada artefak-artefak gambar di peninggalan-peninggalan peradaban kuno itu selalu kalau dihubung-hubungkan, loh ini kok sepertinya alat-alat yang pada waktu itu nggak mungkin ada gitu, bahkan zaman sekarang pun mungkin ini advance banget gitu ya. Dan ya itu kembali lagi jadi kayak mikir gimana ya, itu peradaban Mesir, mereka membangun piramid, peradaban dan piramid itu kan nggak cuma di Mesir kan, tapi ada di tempat-tempat lain di dunia gitu kan. Seperti ingin menjelaskan bagaimana ketika mustahilan itu terjadi ya, Iya, kayak piramid gimana caranya gitu. Oh, kayaknya ada sesuatu nih. Ada gitu sesuatu ya. dan ada gambarnya lah di batunya yang mirip-mirip gitu ya, biarpun nggak sama persis ya. Ya jadi menurut saya sih UAP itu benar ada gitu. Dan mungkin memang peradaban yang sudah jauh lebih advance daripada kita saat ini gitu. Kalau Mbak ini gimana untuk pandangan mengenai UAP sendiri gitu? Takjub atau takut atau mau diculik ya? Siapa tahu ya. Kita kan nggak tahu ya. Kita kasih kesempatan kepada Mbak ini untuk diculik. Iya, kalau zaman kecil iya, saya takut diculik. Oh, sebagai Karena ingin diculik. zaman dulu kan memang udah ada cerita-ceritanya di koran gitu Oh, kan ada. takut diculik. Iya, banyak penculikan kan. Jadi saya dulu sempat takut karena saya dengar tuh ada salah satu korban dari Bogor. Bogor kan lumayan dekat lah. Oh iya, jadi kepikiran juga ya, namanya anak kecil ya. Ya kalau sekarang sih saya tertarik karena teori-teori yang belum terjelaskan itu jadi bikin kita penasaran kan, gimana cara mereka, maksudnya dari dimensi mana dulu deh. Dimensinya kan belum tentu dia dari luar, mungkin juga dari bumi yang kita nggak bisa lihat gitu kan. Bumi kan dimensinya banyak banget ya, seperti penampakan misalnya hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat jin atau apa gitu ya. Mungkin juga mereka juga sebenarnya ada juga di sini tapi frekuensinya beda, jadi kita nggak bisa melihat atau gimana, atau mungkin memang dari luar angkasa, dari galaksi lain, kita juga nggak tahu kan. Berharap itu ketemu lagi dong nih kalau gitu, berharap melihat secara lebih dekat dan mengabadikan dan selfie gitu. Enggak lah, kalau saya sekarang cuman sekedar ini aja, pengen tahu lah bener-bener. Kan sekarang udah mulai terbuka tuh di Amerika ya, ada hearing, kongres, hearing segala macam. Jadi ya, kita ngikutin aja lah gitu. Kira-kira dampaknya gimana tuh, ke arah positif atau negatif untuk UAP sendiri? Untuk Ya, kita gitu. itu kan sebetulnya ada dua sih, tinggal antara kalau negatif kita kan bisa
kalau misalnya ya kita berpikir secara negatif, mereka kesini mau ngapain gitu kan. Kalau memang seperti ada yang di film-film Hollywood itu misalnya mau ngambil bumi atau mau ngambil orang-orang apa segala macam itu, ya mungkin kita harus antisipasinya gimana, kita kan ya harus berpikir sebagai global apa namanya penduduk yang ini ya bersatu, jadi nggak cuma antar negara gitu ya, jadi semua harus nah, atau enggak kalau positif ya kita bisa ambil kalau mereka memang punya rencana baik ke sini kan kita bisa ambil manfaat dari mereka, pengetahuan atau jadi dua sisi ya. Iyalah. Kayak gimana Kak deh? Kalau saya sih mikir mereka itu sebenarnya memang sudah lama ada gitu, apa namanya assisting kita sebenarnya, dalam artian mungkin ya zaman dulu itu memang benar-benar membantu peradaban ya, tapi kalau mungkin sekarang lebih ke kayak reminder gitu bahwa kamu stop gitu merusak bumi gitu, mungkin seperti itu ya, mungkin ya mereka makanya beberapa kali muncul gitu ya sebagai pengingat gitu ya, karena kalau mungkin kalau manusia dibiarkan dengan kebiasaan yang sekarang itu akan merugikan manusia sendiri gitu, jadi tambah lama bumi tambah rusak gitu ya. Dan mungkin mereka justru untuk mengingatkan kita jangan melakukan hal ini, atau diarahkan untuk melakukan hal lain yang dampaknya nggak akan merusak bumi gitu ya. Kalau saya sih mikirnya itu ya, lebih ke arah positif. Tapi ada rasa takut nggak kan, sempat kayak ini kan takut diculik nih, atau dia pingin diculik kan, kita nggak tahu sebenarnya apa, tinggal kasih tahu, siapa tahu mereka nonton setelah ini. Enggak sih, saya sih cuman ya kalau saya justru sekarang ini saya kepingin ngelihat lagi ya, walaupun mungkin nggak harus sampai ketemu gitu, mungkin saya juga kalau sampai ketemu takut juga. takut lah. Bangga loh dibilang mau lihat lagi, aku aja belum pernah lihat. Percaya. Oke. Ya, kalau aku boleh nambahin. Boleh. Kalau tadi kan Eca bilang apa sebagai pengingat gitu. Saya jadi ingat ya, apa maksudnya ada nggak ya research mengenai kemunculan UFO dengan setelah itu ada misalnya ada disaster gitu di bumi atau karena saya waktu penampakan itu tahun 2009 ya, itu kan saya kan menjelang 1 Januari 2009 itu di 8 Maret 2009 itu kejadian yang ada kejadian Danau Situgintung itu damnya bocor yang ambrol itu terus menelan berapa ratus korban gitu. Jadi apakah ada hubungan, saya juga nggak tahu ya di situ, apa dia peringati atau apa, karena itu udah memang sudah dipakai danaunya itu, ternyata airnya itu diambil untuk pemancingan gitu. Jadi Masih misteri ya, ya belum bisa jadi, terpecahkan. Mungkin kalau ada itu researchnya menarik juga itu. Iya benar. Dihubungkan dengan fenomena-fenomena kayak gitu. Oke, kalau begitu ada mau tambahin lagi gak? Kan tadi kan mungkin aku akan kasih pancingan, mungkin ada yang mau ditambahin gitu sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Ya mungkin kalau saya sih mikir kenapa penampakan UFO itu lebih sering dilihat di atas air ya, maksudnya di laut lah atau di danau itu ya, atau ya mungkin kalau beberapa kali kan juga dengar cerita apa orang-orang yang bekerja di rig gitu kan di tengah laut itu sering banget ngelihat UFO gitu kan sebenarnya. Apakah mereka memang punya markasnya di bawah laut gitu ya, maksudnya ya nggak tahu juga ya, apakah ya mungkin ya di tempat-tempat yang nggak dihuni sama manusia gitu ya, jadi memang kita nggak akan bisa menjangkau gitu ya, itu sih sebuah pertanyaannya masih itu satu pertanyaan yang selalu mikir gitu, kenapa ya gitu loh, selalu berhubungan sama air gitu, yang paling sering kejadian. Coba nanti kita langsung lanjut ke sesi Q&A aja ya, soalnya nanti kita akan munculkan semua pakar-pakar yang akan bisa membantu menjawab mungkin ya. Oke, kalau gitu kita langsung salam Vibibas aja. Oke Kak? Kakak juga dong salam Vibibas. Siap ya? Oke, terima kasih ya. Salam Vibibas.